Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan pengajian kitab As-Syam. Sekarang halaman 18 teman-teman. Kita simak, semangat, semoga selesai hatam bulan puasa ini. Yaitu lafadznya adalah rawahu Dailami. Saya akan membaca lebih cepat ya mengartikannya. Enggak bahasa Jawa tapi rada cepat karena kita pasarannya cuma sebulan doang nih. Saya akan menargetkan pasaran Syam fokus untuk bulan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warawad Dailami, dan telah meriwayatkan Imam Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadisnya marfu dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? As-shaimu fi ibadah malam yagtab musliman au yu'dhihu atau au yu'dhiyahu. Tapi yang enak au yu'dhihu. Matuf ke lam yaktib ya, lam yaktab. Jadi orang yang puasa itu merupakan ibadah selagi ia tidak menggibah seorang muslim au yu'dhihu, atau dia tidak menyakiti atau mengintimidasi seorang muslim. Jadi dikatakan ibadah jika orang yang puasa itu selagi dia tidak ngomongin orang muslim saudaranya atau mengintimidasi. Fayam bagi maka seharusnya lisoimi, bagi orang yang berpuasa, ayashtagila bil ibadah, untuk menyibukkan ibadah. Wayastagriqo, kalau bisa ya fokus jungkung fit taati, menuju ketaatan kepada Allah. Al-qalbiyati, yang bangsa hati, wal amaliyati, dan bangsa action, perbuatan, sikap, peran gitu kan, wal qauliyah, dan ucapan. Jadi kalau bisa bagi orang yang puasa itu ya sibuk dengan ibadahnya, dan dia masuk untuk menuju taat kepada Allah, baik secara hatinya dijaga, wal amaliyat, dan actionnya, sikapnya gitu kan, wal qauliyah, dan ucapannya. Wa yata'abbadu kulul abdi, dan menjauhi setiap hamba an athamil qulub, dari beberapa dosa-dosa hati ya, seperti riya, sum'ah, sombong gitu kan. Itu kan penyakit hati, dosa hati. Wal jawarih, dan anggota badan ya, telinganya nggak nguping dan nggak nyolong. Wal lisani, dan lisannya nggak berkata-kata kotor, nggak ngomongin orang. Nah ini lisan, ini semua harus dijauhkan bagi seorang yang puasa. Siyama, apalagi wa anna syahrul Ramadan, bahwasannya bulan Ramadan huwa syahrul syiyam, merupakan bulan puasa, wa simu ta'ati, dan musim ketaatan, wal ibadati, dan ibadah, yudha'afu fihi al ajru wa ya'damu fihi al wajru. Jadi ketika bulan puasa itu ya dilipat gandakan ganjarannya, begitu juga perbuatan dosa dilipat gandakan juga, sama ya, 50-50 ya. Ketika kita beribadah pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ketika maksiat ya dilipat gandakan juga, sama. Ja'a, telah datang fi sahihaini, dalam hadis Bukhari, Muslim, wa ghairihima, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala, berkata Rasul bersabda, man shoma ramadanan iman wa ihtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, yang pertama wahtisaban, dan dia ikhlas karena Allah, tidak hitung-hitungan Ramadannya, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan menghapuskan sesuatu yang telah berlalu dari dosanya. Jadi dosa-dosanya dihapuskan yang telah berlalu. Aman qama lailatul qadri, dan barang siapa yang melaksanakan salat lailatul qadar karena iman wahtisaban dan ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka diampunkan lahu baginya ma sesuatu taqaddama yang telah berlalu min dzanbihi, dari dosanya. Nah ini ada ya salat yang namanya Lailatul Qadar. Ini bisa dilihat di buku saya, itu Risalatul Ummah, tata cara kaifiyah melaksanakan salat Lailatul Qadar. Selanjutnya wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman radhiyallahu anhu qala, dia berkata, khatobana Rasulullah telah berkhutbah kepada kami fi akhir yaumin min Syaban, di akhir
hari bulan Sa'ban. Faqala, maka Rasul berkata ketika beliau akhir bulan Sa'ban, beliau berkata seperti ini baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adzalakum syahrun adim mubarak, sesungguhnya telah menaungi kepada kalian yaitu bulan yang agung, bulan yang diberkahi, syahrun fihi lailatun khair min ahli syahrun, di mana itu bulan ya, bulan yang paling baik daripada malam 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamah, bulan yang mana Allah menjadikan puasa faridatan sebagai kefarduan, wa qiyamul lailah tatawuan, dan melaksanakan sholat malam yaitu sholat sunnah atau tahajud atau sholat Lailatul Qadar tadi ya, yang melaksanakan sholat malam karena sunnah untuk mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa yang takarrub seseorang itu fihi dalam bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah bi khoslatin dengan satu perkara minal khairi dari kebaikan, karena maka ada ia kaman ada faridoh fi masiwah, maka ia seperti orang yang menjalankan kefarduan fi masiwah terhadap sesuatu selainnya. Jadi kalau misalnya melaksanakan kebaikan ya, perkara yang kebaikan, maka itu imbalannya menjadi suatu kefarduan. Keren kan? Waman ada faridoh fihi kana kaman ada sab'ina faridoh fi masiwah, dan barang siapa yang melaksanakan kefarduan, sunnahnya aja dilipat ganda karena fardu gitu, apalagi fardunya. Barang siapa yang melaksanakan kefarduan, maka ia seperti orang yang melaksanakan 70 kefarduan. Luar biasa. Wahwa, dan bulan Ramadan itu syahrul sabr, merupakan bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhu al jannah, dan sabar itu ganjarannya surga. Wa syarul muasah, dan bulan musiman, bulan musim ibadah, bulan musim taat kepada Allah. Wa syarun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan yang mana orang-orang mukmin itu ditambahkan rezekinya. Man fatara iman, barang siapa yang fatara berbuka ya, membatalkan orang yang berpuasa, karena ini man fatara ini barang siapa yang melaksanakan puasa ya, karena maka ada dia itu maghfiratan, menjadi pelebur untuk dosanya, wa qaraqabatihi, dan memerdekakan gulunya, lehernya, minan nari, dari siksa api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayan kusa min ajri syai'un, dan baginya seperti ganjaran tanpa berkurang-kurang dari ganjarannya sesuatu pun. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sakulluna yajid ma yafturu shaim. Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kami itu semuanya tidak menemukan sesuatu yang menghadiahkan ya, berbuka kepada orang yang berpuasa. Jadi di sini ini manfaat rasa iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa atau yang puasa gitu kan. Jadi ketika ada teman kita yang sedang puasa lalu kita berikan sedekah makanan kepadanya, itu merupakan menjadikan pelebur bagi dosa kita dan memerdekakan kita sendiri kita dari siksa api neraka. Nah di sini Rasulullah bertanya, kalau misalnya kami nggak menemukan orang yang berpuasa bagaimana gitu kan? Laisa kulluna yajid ma yaftiru shaim. Ya Rasulullah, bagaimana kami jika menemukan sesuatu yang mana tidak memberikan kepada orang yang berpuasa gitu? Memberikan apa gitu ganjarannya bagi orang yang berpuasa, biar mereka itu bisa berbuka lah, beri makanan apa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, yu'tillahu hadzal thawaba man fatara shay'an ala tamratin aw ala syurbatin min aw madqatin labanin. Ya udah, berikan aja, maka Allah akan memberikan kata gitu sebuah ganjaran bagi orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, yaitu ala tamroh ya, berikan kurma saja, aw syurbatin main, atau seteguk minuman atau segelas air susu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki apa-apa untuk memberikan orang yang berpuasa, atau kita punya barang sesuatu yang diberi seperti tamr
minuman air putih atau minuman susu, yaitu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran. Wa huwalan bulan Ramadan itu syahrun awaluhu rahmah, bulan yang mana awalnya itu kasih sayang, awsatuhu maghfirah dan tengah-tengahnya itu ampunan, wa akhiruhu isku minan nar dan akhirnya ialah dimerdekakan dari api neraka. Man khaffafa an mulkihi fihi ghafarallahu lahu atqahu minan nar. Barang siapa yang memberikan dispensasi terhadap budaknya, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari siksa api neraka. Wastaksiru fihi, dan memperbanyaklah kalian ibadah pada fihi pada bulan Ramadan min arba'i khisalin dari 4 perkara, khoslatani 2 perkara, tarduna biha rabbakum yang mana kalian itu ridho sama Tuhan kalian, wa khoslatani laginalah lakum anhuma, dan 2 perkara yang mana tidak ada kecukupan bagi kalian dari keduanya. Apa maksudnya? Fa amma khoslatani allatani tarduna bihima rabbakum, maka adapun 2 perkara yang kalian ridho kepada Tuhan kalian, maka fasyahadatu an la ilaha illallah, maka membacaan syahadat, panastaghfirullah dan membaca istighfar. Wa amma khoslatani allatani lagina lakum anhuma fatas'alunallaha al-jannah, dan adapun 2 perkara yang tidak cukup bagi kalian adalah kalian sering meminta kepada Allah surga dan berlindunglah kalian dari api neraka. Seperti itu teman-teman, ini keren ya. Tanggung dikit lagi. Wa man saqasa iman saqallahu min haudi surbatan la yatmau hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberikan minum bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan telangganya, yaitu minuman yang mana ketika diminum itu tidak akan pernah haus selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sehingga ia masuk surga. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Allah alam bisawab. Nanti dilanjutkan halaman 20. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.